Baik, kita lanjutkan di bagian kedua, sukses USBK Matematika bagian kedua. Sekarang kita akan belajar tentang pola gambar. Mari kita amati. Lihat di dalam kotak lemari ini dan di atasnya ada bintang kuning 1, hijau 3, dan 5 bintang biru. Begitu pula di dalam buku yang ada di dalam rak ini ada 2 yang berwarna hijau, 6 ada 4 yang berwarna merah, kemudian 5 berwarna biru dan 8 yang berwarna hijau. Ini adalah pola gambar. Kita bisa menghitung sederhana dengan pola-pola yang seperti ini. Contoh berikutnya, perhatikan ada 2 buah jeruk, 4 buah jeruk, dan ada 6 buah jeruk. Dengan mudah kita bisa menentukan berapa jumlah jeruk. 2, 4, 6. Tambah berapa? Jadinya, nah, kita bisa menghitung dengan mudah dengan melihat pengelompokannya. Ya, kita polakan kumpulan 1, kumpulan 2, dan kumpulan 3. Begitu pula ketika kita menghitung sesuatu, kita bisa mengelompokkannya terlebih dahulu agar supaya mudah untuk menghitungnya. Kalau begitu, coba sekarang kita perhatikan ini. Tambah 2, tambah 2, ditambah 2. Pola dari gambar ini, masing-masing gambar ternyata bertambah 2 jeruk. 2 kemudian bertambah 2 menjadi 4. 4 bertambah 2 jeruk menjadi 6. 4 ditambah lagi 2 jeruk maka menjadi 8. Inilah yang disebut dengan pola gambar. Nanti dalam soal kalian bisa saja ada gambar yang loncat. Ada misalnya di sini ada 2 jeruk, kemudian di sini ada 6 jeruk, dan di sini ada 10 jeruk. Maka kalian diminta untuk menebak kira-kira penambahan atau loncatannya berapa. Seperti itu. Nah, jadi dalam kumpulan-kumpulan jeruk yang tadi kita bahas, itu kumpulan 1, 2, kumpulan 2 itu 4, karena di 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2 jadi 6, 6 tambah 2 jadi 8, 8 ya. 8 ini berasal dari 6 tambah 2, kemudian 8 tambah 2 jadinya 10, 10 itu 8 tambah 2, dan seterusnya. Materi berikutnya adalah rasio. Rasio itu adalah perbandingan 2 besaran yang sejenis. Besaran tersebut dapat berupa ukuran atau jumlah benda. Yang pertama, kita membandingkan benda. Ada benda yang lebih besar dan lebih kecil. Dalam membandingkannya, kita tidak hanya melihat angka untuk yang berbentuk angka, tetapi juga harus mempertimbangkan konteksnya. Contoh, membandingkan 2 paket bibit tanaman. Satu paket berisi 3 bibit seharga Rp37.500 dan paket lain berisi 5 bibit seharga Rp58.000. Kita perlu menghitung harga per bibitnya berapa untuk menentukan paket mana yang lebih murah. Misalnya gini, kalian mendapatkan promosi. Promosinya adalah beli 4 harganya 20.000. Kemudian kalau beli 1 selanjutnya rasio itu adalah perbandingan 2 besaran yang sama jenisnya. Penulisan rasio itu biasanya dilambangkan dengan A banding B, ya. Rasio A terhadap B atau A per B begitu. Rasio tidak melibatkan satuan jika kedua besaran memiliki satuan yang sama. Contoh,
Rasio jumlah pohon pucuk merah dan cemara adalah 4:6. Artinya, setiap ada 4 pucuk merah, terdapat 6 pohon cemara. Rasio dapat disederhanakan menjadi bentuk yang paling kecil dengan menggunakan konsep FPB, ya, faktor persekutuan terbesar. Contohnya 4, 6 itu faktor persekutuan terbesarnya adalah 2/3. Dari mana kita cara menghitungnya? Urutan penulisan rasio mempengaruhi maknanya. A banding B tidak sama dengan B banding A. Contoh, rasio pucuk merah terhadap cemara adalah 2/3. Rasio pohon cemara terhadap pucuk merah adalah 3/2. Ini berbeda maknanya. Konsep kesamaan rasio. Kesamaan rasio adalah dua atau lebih perbandingan yang menunjukkan hubungan atau perbandingan bilangan yang sama. Kesamaan rasio. Kesamaan rasio dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi rasio dengan bilangan yang sama. Kesamaan rasio dapat ditentukan dengan menggunakan tabel rasio. Kesamaan rasio memiliki prinsip yang sama dengan pecahan senilai, ya. Pecahan yang senilai. Contoh, 10/12 itu sama dengan 5/6. Kenapa? Dua-duanya sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ya. 5/6 itu sama dengan 15/18. Dari mana? Dikalikan yang sama. 5 dikali 3 itu 15. 6 dikali 3 sama dengan 18. Maka ada rasio satuan, ada rasio satuan, rasio di mana salah satu dari dua kuantitas dalam rasio sama dengan 1. Contoh, harga 3 bibit tanaman adalah 37.000, maka rasio banyak bibit terhadap harga adalah 3/37.500. Jadi 3 bibit itu harganya 37.500. Ini rasio satuan. Ada rasio satuan yang dapat digunakan untuk membandingkan dua hal secara langsung, seperti harga atau kecepatan. Penulisan satuan diperlukan jika rasio melibatkan dua satuan yang berbeda. Contoh, seorang pegawai toko dapat mengemas 4 bibit tanaman per jam. Maka rasio bibit tanaman tersebut waktu adalah 4 bibit tanaman per 1 jam. Contoh, kalian bisa menghabiskan donat 10 biji dalam waktu 5 menit, maka kalian bisa menggunakan rasio 10 donat per 5 menit. Nah, seperti itu bahasanya. Selanjutnya kita mengenal jenis-jenis diagram. Ini adalah bagian dari penyajian data. Diagram itu ada beberapa bentuk. Yang pertama diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran, dan ada diagram gambar. Diagram batang. Contoh, kita memiliki nilai UAS pelajaran matematika untuk kelas 7. Ada 85 dan seterusnya. Maka selanjutnya kita kelompokkan. Kita kumpulkan yang nilai 70. 70, 70, 70. Ternyata nilai 70 jumlahnya 3. Ada di sini 3. Kemudian nilai berikutnya 75. 75 ada berapa? Hitung. 75, 75, 75, 75, 75. Ternyata jumlahnya ada 6. 80, dihitung lagi yang nilainya 80. Ternyata yang 80 ada 7 orang. Yang 85 ada 9 orang. Yang nilai 90 ada 8 orang. Nilai 95 ada 4 orang. Dan nilai 100 hanya ada 3 orang. Sehingga kita bisa memahami sebaran nilai yang didapatkan oleh anak-anak
dengan hanya melihat yang namanya diagram batang. Yang berikutnya adalah peluang. Peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dinyatakan sebagai S. Contohnya, ruang sampel dari dadu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Contohnya yang kedua adalah titik sampel. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya, saat kamu melemparkan satu buah dadu, salah satu kemungkinan angka yang akan keluar adalah 4. Perhatikan contoh soal. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Pembahasannya, dalam seperangkat kartu bridge ada 4 jenis kartu, yaitu hati, sekop, wajik, dan keriting. Masing-masing kartu terdiri atas 30 kartu, yaitu as sampai dengan king. Gambarnya sebagai berikut. Ya, dengan demikian ruang sampelnya adalah 4 kali 13 sama dengan 52 kartu. Nah, jadi 52 kartu. Berikutnya mari kita mengingat rumus-rumus untuk menghitung keliling dan menghitung luas sebuah bangun datar. Yang pertama ada persegi panjang. Persegi panjang itu terdiri dari panjang dan lebar. Maka untuk menghitungnya adalah keliling berarti 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Untuk menghitung luasnya, maka kita menggunakan panjang dikali lebar. Jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa, silakan dikalikan, ketemu luasnya. Untuk menghitung jajar genjang, perhatikan bentuknya baik-baik. Maka untuk menghitung kelilingnya, tinggal menambahkan saja. A ditambah B ditambah C ditambah D. Sedangkan untuk menghitung luasnya, kita menggunakan alas kali tinggi. Jadi yang kita hitung adalah A-nya ini dan tingginya. Untuk segitiga, cara menghitung kelilingnya tinggal menambahkan setiap sisi ya. A ditambah C ditambah D. Untuk menghitung luasnya, maka setengah dikali alas kali tinggi. Setengah, ini rumus. Kemudian alasnya A dikali tinggi, tingginya ini. Bilah ketupat. Untuk menghitung kelilingnya, maka A ditambah B ditambah C ditambah D. A tambah ini A tambah B tambah C tambah D. Hitung semuanya. Sementara untuk luasnya, kita menggunakan setengah dikali D1, diagonal 1 yang ini. Ya. Kemudian dikalikan diagonal 2. Ini dikali ini. Layang-layang, untuk menghitung kelilingnya, maka hitung setiap sisi. Kelilingnya A tambah B ditambah C ditambah D, sedangkan untuk luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sama dengan belah ketupat, karena bentuknya serupa. Setelah kita mengenal bagian-bagian dari bangun datar, selanjutnya adalah pengukuran sudut. Nah, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh 2 garis. Misalnya garis A dan B. Ini garis A dan garis B. Maka inilah sudutnya. Nah, ini disebut sudut. Lingkaran itu memiliki derajat
360 derajat sudutnya. Ya. Sementara jika dibagi 2, maka yang datar horizontal ini adalah 180, sementara seperempatnya ini memiliki sudut 90 derajat atau siku-siku. Nah, kalau separuhnya ini 180, sementara seperempatnya itu 90. Maka untuk sebuah papan tulis, sudutnya untuk bagian alas ini adalah 180, ya. Sementara untuk bagian pojoknya ini 90 karena berbentuk seperempat lingkaran. Berikutnya pengukuran waktu. Waktu dilakukan untuk mengukur berapa lama suatu kegiatan berlangsung. Misalnya, berapa menit waktu yang dibutuhkan siswa untuk sampai ke sekolah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas. Maka, sebelum kita menghitung, kita mengenal satuan-satuan waktu. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit atau 3.600 detik. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 4 minggu sama dengan 30 hari, 1 tahun 12 bulan, 1 catur bulan 4 bulan, 1 semester itu 6 bulan, sewindu 8 tahun. 1 dasawarsa berarti 10 tahun, 1 abad itu 100 tahun. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, 1 tahun berapa jam? Nah, maka kita tinggal mengkalikan 1 tahun dikali 12 dikali 360 hari dikali 24 jam. Nah, silakan. Sesuai dengan satuan waktunya ini. Biasanya soal pengukuran waktu meliputi penjumlahan waktu dengan satuan yang berbeda. Tujuannya supaya siswa ingat perubahan satuan waktunya dan paham bagaimana cara mengubahnya. Nah, sehingga kalau kalian mendapati soal tentang waktu, pastikan satuannya sama. Ya, yang perlu diperhatikan adalah satuan dari jawaban yang diminta. Kalau satuannya menit, maka yang menit ini tetap. Sementara yang harus dirubah menjadi menit adalah jamnya. Kalau 1 jam itu 60 menit, berarti 2 jam sama dengan 120 menit. Ditambah 20 menit, yaitu 140 menit. Jadi, perhatikan yang diminta jawabannya apa? Menitkah? Jamkah? Detikkah? Tahunkah? Itu yang kemudian menjadi dasar kita mengubah satuan dari soal yang disampaikan ke kita. Yang kedua, mengkonstruksi dan mengurai. Contoh, menghubungkan kubus. Beberapa kubus satuan dapat digabungkan untuk membentuk berbagai bentuk, seperti balok, tangga, atau bentuk-bentuk yang lain. Menyusun kubus, menyusun bangun ruang, dan juga menghitung jumlah kubus. Contoh visualisasinya seperti ini. Oke, ini tuh 2, 3. Ada berapa kubus di sini? 3, yaitu 1, 2, 3 ya. Nah, kalau ini adalah bangun datar, maka boleh jadi bisa dilipat. Ini bisa dilipat-lipat ya. Yang berikutnya, tumpukan kardus berbentuk kubus. Berapa banyak kardus pada tumpukan tersebut? Coba. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam gambar ini ada 5 kardus yang ditumpuk. Jawabannya adalah 5. Nah, diperhatikan baik-baik. Kita hitungnya gampang. Ya, ada 4 lapis. Itu 2, 3. Ya, 3 kubus. 3 kubus. Masing-masing 4 lapis. 1, 2, 3, 4. Maka tinggal dikalikan saja. Di sini 3, di sini 4. Kalikan. 3 dikali 4 sama dengan 12.
Tidak perlu kita menghitung satu persatu, nanti bingung. Cukup Banjar yang berdirinya ada berapa, kemudian yang datar ada berapa kubus. Nah, berikutnya membandingkan karakteristik antar bangun datar dan antar bangun ruang. Contoh, dimensi. Dimensi itu ada yang 2D datar, ada yang 3D, ya, 3 dimensi. Ukuran itu panjang dan lebar, panjang, lebar, kali tinggi. Kalau volume itu tidak memiliki volume dan memiliki volume. Keterkaitan bisa berdiri sendiri, tidak terkait dengan yang lain. Ada yang gabungan dari beberapa bangun. Nah, sekarang kita menentukan lokasi dari titik atau sistem berpetak dinyatakan dengan pasangan koordinat. Kalimat ini menunjukkan jarak titik tersebut dari garis acuan utama dalam sistem koordinat. Oke, perhatikan. Ini gedung pertemuan. Gedung pertemuan ini berarti berada pada titik 4 dan X-nya 5. Cara membacanya adalah Y4 dan X5. Y4 X5. Gitu ya. Sedangkan sekolah yang sebelah sini ini kita membacanya X-nya dulu. XY ya. XY berarti ke sini ini positif, X5 X5 Y4. Sementara kalau ke sini dan ke sini maka ini minus ya. Minus. Titik tengah di sini adalah 0,0. Posisi museum dan stadion dengan titik acuan gedung pertemuan 1. Posisi museum dari gedung pertemuan yaitu 11 satuan ke kiri dan 5 satuan ke kanan. Jadi posisi museum pada koordinat adalah -5, -5. Coba kita lihat kembali gambarnya. Posisi museum ya. Posisi museum ke sini adalah -11. Ke sininya ke 11, kemudian ke bawahnya 5. Bawahnya 5 ini stadion. Penyajian data. Tadi kita sudah membahas tentang penyajian data, tidak perlu kita ulang kembali. Penyajian data beberapa metode ada biasanya menggunakan diagram-diagram ya. Oke. Nah, silakan diulang-ulang videonya, semoga kalian bisa memahami. Jika ada pertanyaan tulis saja di komentar. Ulangi videonya agar supaya paham dan kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.